Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi untuk hari ini IHSG masih mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana kemarin IHSG mengalami penaikan 1% lebih, dan sekarang IHSG mungkin mau balas dendam dengan turun 0,58%. Jadi kalau seumpama kita lihat di sini, dia open di 6.618, terus high-nya, harga tertingginya di 6.627, dan sekarang ditutup di harga paling bawah yang ada di hari ini. Ya, kita bisa menunjukkan berarti IHSG memiliki tekanan jual yang cukup tinggi juga untuk hari ini. Kalau kita lihat, padahal asing masih net buy 200 billion. Kalau kita lihat sekarang masih jam 15.14, belum ditutup juga, masih bisa pembelian pasca market. Dan kalau kita lihat turnover juga hanya sekitar 10,547 triliun. Jadi kalau kita rasa untuk IHSG hari ini, ya pasti teman-teman juga merasakan gitu kan, sepi, anyep kayak gitu. Walaupun hari ini sempat dibawa naik, ya aku memang di grup belajar trading di sini yang kita miliki juga, aku nggak ngerekomendasiin sama sekali untuk hari ini. Nggak ada rekomendasi untuk hari ini. Biasanya kita punya rekomendasi harian. Tapi untuk hari ini saya tidak merekomendasikan apapun ya. Kenapa? Karena udah curiga aja dari awal sesi gitu kan. Ini asingnya sepertinya keluar masuk, tapi IHSG-nya ke situ aja. Itu menunjukkan bakal ada sesuatu di sesi kedua. Dan saya aja ya udah, kalau ada seperti itu saya lebih baik nggak buka atau melakukan pekerjaan yang lain kayak gitu. Belum ada feeling lagi untuk buka IHSG, dan ternyata bener di sesi kedua dia dibawa turun. Nih kalau nggak percaya, aku udah bilang sama temen-temen ada something wrong. Belum masuk, IHSG-nya masih uget-uget, asingnya mencurigakan di 1 November nih kalau nggak percaya. Makanya di situ aku nggak melakukan rekomendasi apapun. Yang biasanya di grup belajar trading setiap hari, mungkin hampir setiap hari ya, bukan setiap hari, hampir setiap hari ada rekomendasi kayak gitu. Tapi untuk hari ini saya belum merekomendasikan apapun. Jadi gitu, buat teman-teman juga yang mau masuk grupnya belajar trading ya, nanti bisa cek di kolom deskripsi. Grupnya kita gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yang penting teman-teman kalau seumpama ada cuan, ya digunakanlah buat sedekah. Sedekahnya ke admin nih, enggak. Sedekahnya ya teman-teman carilah nanti di tetangga teman-teman, atau di keluarga teman-teman, atau dari temannya teman-teman, ya itu silahkan. Teman-teman yang lebih tahu siapa yang berhak untuk teman-teman kasih sedekah kayak gitu kan. Jadi gitu ya buat teman-teman untuk hari ini. Yang seperti saya bilang, kalau kita lihat di di candlenya nih, bisa lihat dia buka, aduh kenapa hilang, dia buka di sini, dia buka di atas ini, di badan atas, terus dia tutup di sini. Jadi IHSG hari ini punya badan yang cukup tebalnya tapi merah ke bawah, hammer bearish dia. Jadi masih perlu hati-hati, berarti tekanan jual di IHSG masih sangat banyak. Kalau kita lihat juga MACD masih dead cross, masih mengarah tajam ke bawah untuk IHSG. Ya mungkin dia koreksi-koreksi sepertinya sampai ke sini besok. Sampai ke 6.500. Kalau 6.500-nya dijebol, dia bakalan ke 6.430-an sekitar sini. Ya mungkin kalau pengen nutup gap ya kayaknya susah juga kalau mau nutup gap di sini. Biasanya nutup gapnya nanti Mei, karena ada sell on Mei, atau di bulan Februari lah di 6.160. Di bulan-bulan Februari sampai bulan Mei itu biasanya pada jualan di IHSG. Makanya IHSG biasanya di bulan-bulan tersebut terasa anyep. Ya tapi mungkin buat orang-orang yang suka koleksi-koleksi, di bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulannya koleksi kayak gitu. Jadi gitu untuk IHSG. Kita hari ini bakal bahas saham permetalan. Ada Antam, Inco, Tins, dan juga Metka. Kalau kita lihat di awalnya, di sini ada Antam, dia hanya turun 1 tik atau 0,43%. Hari ini asing net sell cukup banyak, 8 billion, 8,91 billion atau hampir 9 billion. Pembelian paling banyak KK, YP, ya retail-retail pada masuk.
Dan penjualan paling banyak DR, KZ, BQ, CS, MG, ZP. Wah ini broker-broker sultan semua yang jualan. Kalau kita lihat menggunakan, kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya dulu, untuk Antam dia masih didistribusi hari ini, didistribusi tapi tidak cukup tebal. Tapi kalau kita lihat menggunakan hariannya, dia masih didistribusi cukup banyak. Kalau kita lihat asing distribusi, bandar distribusi, tapi untuk asing per 20 harinya dia masih diakumulasi. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk Antam, mana nih Antam nih daftar. Nah ini dia, untuk Antam dia mungkin bakal membentuk pola double, kemarin udah membentuk pola double top, mungkin bakal membentuk satu top lagi jadi triple top seperti itu. Bisa jadi dibuat seperti itu di sini. Berarti bentar ya, kalau memang nanti dia bakal seperti itu lagi ya, strategi kita berarti tunggu di area-area support lagi untuk untuk Antam sendiri. Kita udah tahu targetnya bakal turun ke berapa gini ya, targetnya udah tahu turun ke berapa, terus nanti naiknya turun ke berapa, jadi kita udah punya ancang-ancang kayak gitu buat si Antam, dia bakal turun kemana atau naik kemana, kita udah tahu gambarannya. Kalaupun seumpama nanti ternyata gagal rencana kita dan dia turunnya lebih dari apa yang kita targetkan, ya udah kita jual dulu aja. Kita jual ya, mungkin kita tunggu momentumnya lagi di pertengahan November atau di hampir akhir November. Tinggal nunggu tuh di situ. Tapi harusnya kalau kita lihat time frame-nya, mungkin dia bakal dibawa ke bawah sampai pertengahan November. Dimana kalau kita dengar-dengar dari yang lain, nanti setelah pertengahan November tapering udah fix jadi atau enggaknya, pada buang atau enggak. Kalau seumpama nanti dibawa naik lagi ya berarti di pertengahan November di sini, terus nanti dibawa naik lagi ke sini ya. Berarti kalau turun targetnya ke 2200. Nanti kalau udah beli di sekitar 2200, kita nyerok lagi di area 2000, jual lagi di area 2500-an. Nyicil aja jualnya. Kalau seumpama nanti 2500-nya naik jebol ke atas, ya dia arah targetnya ke 2600 kayak gitu. Jadi gitu buat teman-teman. Jadi gampangnya kayak gitu aja, kita nyari 15%, 10% dulu aja buat si Antam, mungkin udah cukup lumayan. Kalau seumpama kita dapat Windows dressing di bulan Desember dan ternyata Antam naik sampai ke 3000, ya lumayan itu. Tapi jangan sampai kita greedy dan jangan sampai kita tidak punya strategi untuk masuk ke saham apapun kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Inco, di mana Inco hari ini juga turun tapi tidak membentuk hammer bearish karena di bawah masih ada satu tick kayak gitu kan, masih ada ekor walaupun satu tick. Hari ini asing net buy cukup banyak, pembelian paling banyak BK, penjualan paling banyak KZ. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, Inco seharusnya dia diakumulasi walaupun tipis. Oh, dia didistribusi. Dia didistribusi secara 20 hari, didistribusi juga, tapi asing secara keseluruhan dia masih diakumulasi, tapi 5 harinya masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, seharusnya untuk Inco dia udah berada di area support. Nah, dia udah berada di area support di 4800. Kalau seumpama dia jebol dari 4800, support terakhir dia ada di sini teman-teman, di area uptrend dia. Nah, ini area uptrend dia. Tinggal teman-teman dicari targetnya aja sekitar di sini, sekitar 4750-an. Berarti jangan sampai Inco ini jebol dari area 4790. Sebenarnya kalau mau gambling di sini juga bisa untuk Inco. Tapi kalau kita lihat menggunakan MACD-nya, dia memang masih berada di di bawah 0 seperti itu. Bar chart masih di bawah 0.
kemarin sempat dead cross dan sekarang belum ada rencana mau golden cross lagi kayak gitu kan. Tapi dia untuk MACD udah mulai melandai. Jadi mungkin bisa jadi dia dibawa ke area 4780-an terus dibawa naik lagi. Seperti itu. Kalau seumpama dia nanti naik, dia bakal lumayan. Dimana kemarin masih nyisain gap di sini, dia ada gap. Bentar, aku bukain. Nah, ini dia ada gap. Wah, susah kali pakai AP. Nah, ini dia. Sebentar ya, ini gapnya memang. Nah, ini dia gapnya di sini, teman-teman. Kalau teman-teman mau cari berarti di area sekitar 4990-an sampai 5000 sepertinya. Oh, 4960 sampai 4990, hampir ke 5000. Jadi sampai situ kalau seumpama nutup gap. Di atas juga masih banyak gap di sini. Nah, ini masih banyak gapnya lebar banget. Di sini juga gapnya lebar banget ya. Mungkin di Windows dressing nanti harusnya dia bisa nutup di area gap atas. Kayak gitu. Untuk sebenarnya kalau dia hari ini bentuk golden cross cukup cantik, dimana dia udah oversold dari stok RSI-nya juga, segi volumenya juga bagus. Dia hari ini volumenya kecil karena dia turunnya juga kecil, dan juga kalau sama MACD-nya dia golden cross, dia tambah semakin cantik. Tapi ternyata belum diizinkan seperti itu. Ya teman-teman bisa targetin sendiri aja deh buat info bagusnya beli di mana. Tapi kalau kita lihat dia ada support terakhir di 4750. Lanjut ke saham ketiga. Di saham ketiga ada Tins. Tins sama juga mengalami koreksi, penjualan paling banyak asing dulu deh. Asing net sell 4,7, 4,6 yang mana nih? Pembelian paling banyak NI, penjualan paling banyak BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Tins sepertinya dia juga didistribusi. Kalau seumpama iya, dia hari ini didistribusi. Secara keseluruhan Tins juga didistribusi sama bandar, asing juga masih distribusi di Tins sendiri. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk Tins, sebenarnya kemarin Tins area terakhirnya ada di 1575. Ternyata udah dijebol. Ya mungkin dia target ke bawah lagi bisa ke area 1500. Dan dia kalau kita lihat MACD juga tajam menuju ke bawah. Terus bar chart di bawah 0 semakin tajam, semakin dalam seperti itu. Volume juga lumayan sama ya, sama kemarin waktu dia hijau. Ya mungkin bisa lah untuk November ini untuk Tins sendiri dikoreksi sampai 1500 atau 1450 sebelum dia mengalami kenaikannya lagi. Atau kalau dia mau bentuk uptrend dia seperti ini. Nah, ini. Dia ada support di berapa? 1000 di 1520 atau 1515. Jadi gitu. Kalau seumpama dia mau membentuk uptrend dia, atau mau kita naikin deh. Kalau kita naikin nanti aja, nanti terlalu optimis buat teman-teman, jatuhnya nggak bagus. Jadi seperti itu. Walaupun bar chart dia juga masih tajam, sama seperti Inco untuk stok RSI dia udah membentuk golden cross kayak gitu untuk Tins. Kalau seumpama dia di 1500 menurutku menjadi support yang cantik di situ. Teman-teman bisa cek lagi kalau seumpama udah sampai 1500 apakah untuk bandarmologinya pada masuk dan juga volumenya semakin bagus atau enggak. Seperti itu ya, buat kita ancer-ancer apakah bisa beli atau enggak di Tins. Targetnya 1700, kalau seumpama di 1500-nya nanti naik lagi 1500 sampai 1700 berarti sekitar 15%, sama seperti Inco tadi. Kayak gitu. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir adalah Medka, di mana minggu lalu dia udah mencapai all time high dia di 3300 atau 3400 sekian. Tapi untuk hari ini asing masih net buy 11 billion. Pembelian paling banyak BK SQ, sama seperti Inco sepertinya.
sama seperti Inco. Iya, BK SQ 11 billion juga, dan Metka juga BK sama SQ 11 billion juga. Kompak PD retail udah mulai jualan, tapi ada KZ dan juga DH dan juga AK, jadi masih perlu hati-hati. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, dia masih didistribusi juga, tapi hanya 1 billion, bukan hanya 1 billion, udah cukup banyak. Kalau kita lihat asingnya dia masih konsisten akumulasi di sahamnya Metka, walaupun di beberapa hari yang lalu dia udah sempat distribusi, tapi untuk hari ini asingnya Metka kembali mengakumulasi yang cukup banyak. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, ya mungkin bisa jadi dia dibuat dibuat flag sendiri dia. Di sini. Set. Kalau seumpama besok jebol di area berapa ini? 3070, ya tinggalin dulu. Tapi sepertinya dia bisa membentuk bullish flag. Kayak gitu buat teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara MACD, dia baru dead cross hari ini. Jadi masih perlu hati-hati. MACD dia udah mulai dead cross, terus bar chart udah mulai di bawah 0, terus volume yang sebenarnya masih bagus, volume lumayan kecil untuk hari ini. Jadi kayak gitu. Ya ini tergantung dari teman-teman, apakah menurut teman-teman untuk Metka masih worth it untuk teman-teman akumulasi atau enggak. Karena juga kemarin udah sempat all time high juga kayak gitu. Atau teman-teman mau nunggu di area sini deh, di area supportnya lagi. Di area sini. Di area berapa berarti? 3000, enggak, ini 2870. Jadi terserah dari teman-teman, tapi tetap hati-hati teman-teman. Kalau udah all time high biasanya harus koreksi-koreksi yang cukup banyak. Ya mungkin dia bisa langsung naik lagi kalau seumpama nanti jebol di area 3230-nya, di area flag atas dia, resist flag atas di sini. Jadi gitu untuk Metka dan saham-saham meta lainnya. Mungkin secara keseluruhan buat teman-teman hati-hati di bulan November, karena masih banyak isu-isu yang sangat tidak mengenakan, tapi bisa jadi isu ini dimanfaatkan sama bandar untuk akumulasi kayak gitu. Jadi tetap jangan lengah dengan kondisi apapun, dan di kondisi IHSG merah pun harusnya kita tetap bisa cuan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman memilih untuk tidak membeli sesuatu, itu adalah langkah yang bagus, karena itu juga termasuk bagian dari trading seperti itu. Jadi semua yang kita bicarakan di sini disclaimer on, semua terserah dari teman-teman, tidak ada paksaan jual dan beli. Kita tidak pernah merekomendasikan dengan paksa buat teman-teman beli kayak gitu kan. Jadi gunakan sebagai komparasi aja dari analisa teman-teman dan analisa kita. Gitu ya buat teman-teman belajar trading. Kita tutup dulu, see you next time, bye bye.